saya akan melanjutkan pembuatan website perpustakaan digital. Sebelumnya saya sudah membuat halaman website untuk pengunjung dan anggota. Kali ini saya akan membuat halaman dashboard yang digunakan oleh user, admin, dan petugas. Halaman dashboard ini saya akan menggunakan template admin LTI. Dibuka folder admin LTI-nya, lalu cari index.html, klik 2 kali. Oke, seperti ini tampilan dari template admin LTI. Sekarang saya akan memasukkan tampilan ini ke dalam dashboard perpustakaan. Buka Visual Studio Code-nya. Di dalam folder dashboard ini, buat file dengan nama index.php. Enter. Selanjutnya, buka folder admin LTI, lalu buka index HTML ini di dalam Visual Studio Code. Oke, di kanan open with Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Ini kode program dari admin LTI-nya. Seluruh kode program ini saya akan pindahkan ke dalam index.php yang saya buat. Caranya dengan Ctrl A, menyeleksi semua kode program, lalu copy, Ctrl C, buka index.php, paste, Ctrl V. Oke. Seperti itu. Saya sudah memindahkan seluruh kode program dari admin LTI ke dalam index.php. Save. Saya akan membuka halaman dashboardnya. Untuk halaman dashboard dari perpustakaan, di URL localhost /perpustakaan /dashboard. Enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Bila dilihat, ini belum sama persis dengan yang ada di template admin LTI seperti ini. Oke. Dikarenakan dalam pemanggilan CSS dan JS-nya masih bermasalah. Bermasalahnya gimana? Dibuka Visual Studio Code, pada bagian head di sini pemanggilan CSS dia mengarahkan ke folder plugin. Sedangkan folder plugin ini adanya di aset, ya, di aset di folder perpustakaan. Oke. Sehingga seharusnya ini harus keluar dulu dari dashboard dan masuk ke folder aset. Oke, yang saya akan lakukan, saya akan membuat file di folder function di sini. File baru, new file dengan nama main_dashboard.php. Di sini saya akan membuat URL atau variabel untuk menyimpan URL dari website perpustakaan digital menggunakan PHP. Pertama, buat base URL ya, untuk menyimpan URL utama dari website perpustakaan. Alamat utamanya adalah http://: localhost perpustakaan. Oke, seperti ini. Garis miring lagi. Titik koma. Oke. Kedua, saya akan menyimpan atau membuat sebuah variabel untuk menyimpan URL dashboard. Jadi di sini saya buat dash URL _URL. Oke. Saya kopikan dari base URL ini. Oke, URL dashboard itu tambahkan di sininya dashboard. Selanjutnya
saya akan membuat variabel untuk menyimpan URL function. Di sini saya akan beri nama func underscore URL dengan URL-nya http localhost perpustakaan dan function. Nah, ya. Oke, seperti ini di dalam main dashboard.php. Selanjutnya buka index.php dan panggil file main dashboard.php-nya. Saya tempatkan di paling atas kode program. Sini menggunakan PHP include, keluar dari folder dashboard, lalu ke folder function, lalu tuliskan filenya main dashboard titik koma. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang lanjut ke bagian pemanggilan tools atau CSS. Nah, di sini tambahkan PHP echo, lalu panggil base underscore URL. Oke. Selanjutnya sebelum pluginnya tambahkan asset garis miring. Nah, seperti ini untuk memanggil file CSS-nya. Bila dilihat di sini banyak yang menggunakan folder plugin. Oke. Jadi semua plugin ini kita tambahkan URL dari aset, ya. Oke, saya copy yang ini. Lalu untuk tulisan plugin ini saya blok dari kutip sampai plugins. Lalu saya akan menyeleksi semuanya yang tulisannya sama seperti ini. Ctrl D, Ctrl plus D ya, terus sampai tidak ada lagi yang diseleksi. Oke, sudah. Pindahkan kursor yang berkedip ini ke sebelum tulisan plugin. Nah, di sini. Lalu pastekan yang tadi atau tulis lagi. Tulis PHP echo variable base underscore URL, tutup PHP, lalu asset garis miring. Oke, save. Lihat di website, refresh. Nah, sekarang sudah ada ikonnya, namun desainnya belum sama dengan yang ada di admin LTI. Kembali lagi ke Visual Studio Code. Di sini ada juga folder disk. Oke, folder disk. Folder disknya di blok, lalu Ctrl D. Oke, sudah. Pindahkan kursornya, tulis lagi PHP echo, lalu variable base URL, tutup PHP. Sini tambahkan asset seperti ini. Oke, save. Kembali ke website, refresh. Nah, sekarang tampilannya sudah sama persis yang ada di admin LTI. Oke, yang ini saya close. Nah, selanjutnya saya akan memisahkan beberapa bagian dari tampilan dashboard ini. Bila dilihat di sebelah kiri ada menu. Ini dinamakan menu sidebar, di atas dinamakan menu navbar, dan di tengah ini adalah kontennya.
Oke, saya akan memisahkan ke dalam file terpisah. Buka Visual Studio Code. Oke. Di dalam folder dashboard, buat beberapa folder baru. Yang pertama, folder menu. Selanjutnya, buat folder baru dengan nama page. Oke. Udah. Di dalam folder menu, buat file dengan nama navbar.php. Satu lagi yaitu sidebar.php. Nah, oke. Sekarang kembali ke index.php. Kita cari yang namanya navbar. Nah, oke. Di baris 46 terdapat icon panah ke bawah. Bila diklik, dia akan meminimize atau menghide kode program antara baris 46 sampai 186. Oke, nah yang ini saya akan cut, pindahkan, Ctrl X, buka navbar.php, paste di sini, Ctrl V, save. Selanjutnya yang sidebar. Ini baris ke-48, minimize, block, Ctrl X, masuk ke sidebar.php, paste di sini, save, indeksnya juga di save. Kita lihat halaman websitenya, refresh. Nah, sekarang menu sidebar dan navbar tidak ada ya, karena sudah dipisah file. Kembali lagi ke Visual Studio Code. Yang content warp ini juga saya akan pisahkan di baris ke-50, minimize, lalu block content warpnya, Ctrl X, pindahkan ke file dashboard.php. Karena saya belum membuat file tersebut, sekarang buat di folder page, new file, dashboard.php, enter. Nah, pastikan di sini, Ctrl V, save, indeksnya juga save. Lihat ke website, refresh. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi menu dan kontennya. Yang ada adalah footer di sini. Refresh, coba di refresh, dia akan menampilkan loading ya. Nah, loading seperti ini. Saya akan menghapusnya karena tidak akan menggunakan itu. Lihat di index.php ada preload. Nah, preload ini saya hapus. Oke, save, kembali lagi ke halaman website, refresh. Nah, sekarang tidak ada preloadnya. Oke, lanjut, buka Visual Studio Code. Sekarang saya akan memanggil dari menu-menu yang tadi saya sudah dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Supaya mempermudah saya dalam mengubah menunya. Jadi tidak bercampur dengan kode program yang lain. Seperti itu. Oke, buka PHP, tutup PHP. Di sini saya akan memasukkan menu navbar dulu. Include dari folder menu navbar.php. Oke. Selanjutnya include dari folder menu sidebar.php. Oke, titik koma, save. Oke, sekarang dibuka websitenya, refresh. Nah, sudah muncul kembali menu sidebar dan navbarnya. Oke, selanjutnya saya akan menghapus terlebih dahulu CSS yang tidak digunakan dalam website perpustakaan digital. Yang pertama di sini adalah Summer Note, Lettering Picker,
lalu jkv map, hapus, lalu tempus dominus, nah ini hapus. Oke. Nah, menyisakan CSS dari font awesome, icon, e-check, timestyle, dan overlay scrollbar. Itu yang CSS. Selanjutnya yang JavaScript. Di sini yang dihapus itu chart.js, lalu sparkline, lalu jkv map sampai summer node. Oke. Lalu ada lagi di sini ada admin LTE for demo purpose. Oke, hapus. Nah, ini JavaScript yang akan saya gunakan. Selanjutnya saya akan pindahkan JavaScript ini, Ctrl X ke CSS. Nah, di sini ke bagian head ya. Paste. Oke, seperti ini. Selesai. Save. Oke, buka website perpustakaannya, refresh. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menampilkan konten dari dashboardnya. Jika ini halaman dashboard, maka munculnya dashboard. Nanti kalau ada halaman lain, dia akan dinamis seperti halnya indeks di folder perpustakaan. Oke. Jadi di sini membuat sebuah parameter p sama, lalu menggunakan if yang satu baris. Selanjutnya di sini pakai if jika variabel p sama dengan kosong, maka masukkan dari folder page lalu dashboard.php. Oke. Di koma, save. Kembali ke halaman website, refresh. Nah, sekarang tampil halaman dashboardnya. Saya akan mengubah tampilan dashboard ini. Balik lagi ke Visual Studio Code, dashboard. Di sini pada baris ke 25 di sini ya. Saya minimize. Lalu ke 89 juga minimize. Main row ini saya akan hapus. Oke, save. Buka website perpustakaan digital, refresh. Nah, menghasilkan bagian-bagian ini. Kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya saya akan mengubah menu navbar. Oke. Dilihat di kode program dari menu navbar, saya akan menghapus yang baris 8 ini, home ya. Ini link home dan kontak. Di blok, hapus. Lalu setelah dihapus, baris ke message, nah ya, message. Nah, ini message drop down baris ke 36, saya minimize, blok, lalu hapus. Oke. Ini notification, minimize. Nah, lalu di sini ada control set bar. Saya save dulu ya. Buka website perpustakaan. Bila dilihat di sini ada home dan kontak, di dalam menu navbar juga ada message. Itu
yang tadi dihapus tidak akan saya gunakan. Refresh. Nah, jadi tampilnya seperti ini. Nah, untuk icon ini tadi control sidebar, bila diklik dia akan memunculkan seperti ini. Namun saya akan menggantinya dengan icon logout ya. Jadi nanti admin dan petugas login tampilannya seperti ini. Bila logout diklik icon yang ini. Oke. Dilihat di Visual Studio Code, icon ini menggunakan icon font Awesome. Fast ya. Sini. Ini icon font Awesome. Oke, seperti apa icon font Awesome? Buka website Google Chrome, lalu buka tab baru. Di sini tuliskan font Awesome. Enter. Nah, seperti ini. Klik atau pilih bagian icons. Oke. Lalu di sini tuliskan logout ya. Logout. Oke, enter. Nah, maka akan muncul icon yang cocok untuk logout. Di admin LTI dia menggunakan font Awesome versi 15. Nah, 5.15 ya maksudnya. Di sini ganti menjadi versi 5.15, diklik. Nah, oke, lebih sedikit ya. Dan gunakan yang ini, yang free. Kalau ini pro kan, harus berbayar. Diklik, maka akan muncul keterangan seperti ini. Ini kode untuk HTML-nya. Diklik kodenya, nanti tercopy. Buka Visual Studio Code, lalu ganti yang ini. Ini hapus, paste, save. Buka website perpustakaan, refresh. Nah, dia sudah mengganti menjadi icon logout. Bila diklik, dia masih menampilkan menu yang keluar dari sebelah kanan. Ini default dari admin LTE-nya. Oke, kita akan ubah. Buka Visual Studio Code. Nah, di bagian link ini hapus yang data widget dan data control sheet-nya serta role-nya, sehingga codingannya seperti ini. Oke. Save. Nah, buka website perpustakaan, refresh. Bila diklik, nah dia sudah tidak membuka menu yang default dari admin LTI. Oke, selanjutnya saya akan mengubah dari menu sidebar ya. Ini akan diubah sesuai dengan kebutuhan website perpustakaan digital. Oke. Buka Visual Studio Code, buka yang sidebar.php. Oke, ke atas cari yang dashboard. Oke, ini dashboard. Di sini bila dilihat di halaman website perpustakaan, ini bentuknya menu drop down ya. Oke. Menu drop down seperti ini. Yang saya inginkan ini adalah menu single seperti ini, seperti widget ya, tidak ada drop down seperti ini. Kembali ke Visual Studio Code. Saya akan mengganti yang widget ini menjadi dashboard. Lalu ikonnya juga saya pindahkan. Nah, ini yang dashboard. Oke, pindahkan, copy ke dashboard yang ini, paste. Lalu saya akan menghapus new yang ini.
save, kembali ke website perpustakaan, refresh. Nah, sekarang dashboardnya ada dua ya. Oke, setelah itu saya akan hapus yang ini. Kembali ke Visual Studio Code. Nah, ini menu untuk yang dashboard yang akan dihapus, baris ke-40, minimize, lalu hapus, save, buka website perpustakaan, refresh. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menghapus yang layout icon, layout option. Nah, ini baris ke-48, minimize, block, lalu hapus. Lalu chart di sini saya juga minimize. Dari baris 82 ke bawah itu akan saya hapus sampai menemukan example. Mana example? Nah, sampai sini, sampai 225. Oke. Sampai 205 ya. 83 di sini di blok ya. Atau bisa diklik di sini, lalu di baris 205-nya diklik pakai shift. Nah, yang ini ya. Oke, terblok, lalu hapus. Oke. Save, buka di website perpustakaan, refresh. Nah, example-nya masih ada. Dari example ke bawah, oke, dari kalender ini, kalendra sampai ke bawah saya akan hapus. Oke, saya minimize dulu tiap LI-nya. Oke, hapus, minimize lagi LI-nya. Oke, hapus. Oke, minimize lagi. Nah, sampai menemukan UL yang ini ya, yang di atasnya tutup nap. Oke, push sampai multi level. Oke, save, dilihat di web browser, refresh. Nah, jadi menunya seperti ini. Oke, balik lagi, kita akan ubah. Di example ini tuliskan menu petugas, lalu tambahkan atau copy ini, tambahkan di bawah dashboard di sini. Setelah ini menu admin, save, buka web browser, refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ubah yang chartnya. Oke, ini chart ini namanya master data. Lalu ke bawah ada chart JS, ini data user. Lalu yang voltnya data kategori buku. Lalu yang inline-nya data buku. Selanjutnya yang upload ini saya hapus. Oke, save, buka web browser, refresh. Nah, master data. Nah, sudah ada ya. Oke, selanjutnya saya akan copy dari menu dashboard yang ini, copy, disimpan di bawah master data.
saya minimize yang master data di baris 49, lalu enter, paste, dashboardnya ganti jadi peminjaman. Oke, tambah lagi setelah peminjaman itu laporan. Save, kembali ke web browser, refresh. Nah, seperti ini ya. Bila dilihat ikonnya ini masih sama dengan yang dashboard. Oke, saya akan mengubah icon-icon yang di sini. Pertama, master data, buka website font awesome-nya. Di sini saya ketikkan data. Oke, nah ini ada. Saya akan menggunakan yang server. Oke, copy, masuk ke Visual Studio Code, buka yang baris 49 ini, master data. Nah, yang ini saya hapus nav iconnya. Oke, hapus, lalu pastikan yang dari font awesome. Tambahkan di kelasnya nav icon, spasi, save, buka web browser, halaman perpustakaan, refresh. Nah, sudah ya. Sekarang yang peminjaman dan laporan, saya gunakan icon transaksi, enter. Oke, nah ada ya. Saya akan menggunakan yang ini, exchange alt. Oke, copy, Visual Studio Code, lalu yang peminjaman. Nah, peminjaman ini saya hapus, paste. Di sini tambahkan nav icon, save, kembali lagi ke website perpustakaan, refresh. Nah, sudah ada. Satu lagi yang laporan, itu saya menggunakan icon file. Nah, ini saya buat saya gunakan yang mana ya? Nah, ini aja, file kontrak ya. Diklik, copy file kontraknya, buka Visual Studio Code, di laporan ini hapus, pastikan, lalu tambahkan kelasnya nav icon, spasi, save, buka di web browser, halaman perpustakaan, refresh. Nah, sudah ada ya, ini laporan, peminjaman, master data. Oke, bila diklik dashboard ini belum berfungsi ya. Oke. Saat diklik dashboard, dia akan menampilkan tampilan halaman dashboard yang ini. Oke, ke Visual Studio Code, lalu ke dashboard. Nah, di sini saya akan menggunakan atau memanggil dari file main dashboard ya, yaitu variabel dash underscore URL. Save, buka di web browser, refresh. Oke, saya klik. Nah, ini masih tetap di halaman dashboard. Selanjutnya, saat diklik data user, dia akan menampilkan halaman data user ya. Oke, ke Visual Studio Code, di bagian folder page, pada folder dashboard. Oke, di sini buat file user.php itu untuk halaman user, lalu buat lagi kategori.php itu untuk halaman kategori. Selanjutnya buku.php itu untuk halaman buku, data buku. Oke, 3 itu dulu ya. Sekarang buka halaman dashboard.php di sini, copy semuanya, lalu masukkan ke user.php.
Ctrl V ke atas. Di sini ada dashboard, ganti dengan data user. Oke, selanjutnya yang home ini ubah menjadi dashboard. Lalu pagarnya ini ubah menjadi base dash ya, dash URL. Oke, yang dashboard V1 nya ubah menjadi data user. Oke, sudah. Selanjutnya di user.php, di sini main kontennya saya akan hapus yang baris 25. Di minimize dulu. Nah, ini yang row ini saya akan hapus. Oke. Save. Oke. Selanjutnya semuanya ini saya akan copy, masukkan ke kategori, paste. Nah, sekarang di sini ubah data kategori. Oke, ini juga sama kategori. Oke, save. Lalu ke file buku.php, di sini pastekan di sini data buku. Oke, yang ini juga data buku. Oke, save. Udah ya, ini file untuk tiap halaman di dalam folder page. Sekarang buka sidebar.php. Nah, di menu master atau master data, pada data user di sini hrefnya saya ganti menjadi tanda tanya P sama dengan buku. Lalu di kategori ini juga diubah menjadi tanda tanya P sama dengan kategori. Oke. Lalu di data buku ini ubah menjadi tanda tanya P sama dengan buku. Oh, ada yang salah ya. Oh, yang ini data user, bukan P sama dengan buku ya. Ini P sama dengan user. Oke. Save, buka di web browser, refresh ya. Saya klik dashboard, dia URL-nya tetap dashboard. Lalu saya klik data user, diklik. Nah, URL-nya dia akan menampilkan parameter P dengan nilai user. Begitu juga di data kategori buku, diklik. Nah, kategori, klik data buku. Nah, buku. Oke. Ini sama dengan yang ada di index.php di folder perpustakaan. Jadi jika parameter P-nya buku, maka dia akan menampilkan halaman buku. Kalau saat ini dia tidak menampilkan apa-apa ya, kecuali yang dashboard. Oke, karena sudah disetting di dalam index.php-nya, jika tidak ada parameter P, maka dia akan menampilkan page dashboard. Oke, sekarang tambahkan else if dalam kurung jika variabel P-nya sama dengan user, maka masukkan dari folder page dengan file user.php. Oke. Selanjutnya else if lagi jika variabel P sama dengan kategori, maka masukkan folder file kategori dari folder page. Kategori KP. Satu lagi yang buku.
save, buka di web browser, refresh. Oke, sekarang saya akan mencoba diklik data user. Nah, dia menampilkan dari file user.php yang ada di folder page. Oke, begitu juga di kategori buku dan data buku. Oke, sudah semuanya. Lanjut ke peminjaman dan laporan. Oke, buka Visual Studio Code, di folder page, buat file baru dengan peminjaman.php, lalu buat lagi laporan.php. Oke, buka yang user.php. Oke, Ctrl A, copy ke peminjaman dan laporan. Oke, di peminjaman.php ini peminjaman buku atau kelola peminjaman. Di sini kelola peminjaman, save, lalu di laporan ini saya ganti menjadi judulnya laporan perpustakaan. Di sini ya saya ubah juga laporan, save, saya balik ke user.php, ada yang harus diedit. Nah, ini ya, user. Oke, punya besar. Oke, save, buka di website perpustakaan, refresh. Oke, klik peminjaman. Oh, masih ya, ternyata ada yang belum diubah. Buka Visual Studio Code, buka sidebarnya, cari yang peminjaman. Nah, di sini ini tanda tanya sama P sama dengan peminjaman, lalu laporan ini juga tanda tanya P sama dengan laporan. Oke, save, buka di website, refresh, klik peminjaman. Nah, sudah ya, di address barnya P sama dengan peminjaman, klik laporan. Nah, sama juga sudah, namun belum memanggil file dari laporan tersebut. Oke, kembali lagi ke Visual Studio Code, index.php. Nah, di sini tambahkan lagi else if variable p sama dengan apa? Peminjaman. Oke, masukkan include page peminjaman.php. Jika tidak ada semuanya, pakai else. Oke. Echo H1 halaman tidak ditemukan. Oke, kurung tutup H1 titik koma, save, buka di website perpustakaan, refresh. Nah, ini untuk laporan saya belum buat di indeksnya, jadi dia akan menampilkan halaman tidak ditemukan. Oke, tetapi terhalang oleh sidebar. Oke, nanti kita akan ubah. Lalu peminjaman. Nah, kelola peminjaman. Oke, sekarang saya akan membuat yang bila halamannya tidak ditemukan, desainnya tidak akan seperti ini. Oke, buka di Visual Studio Code, lalu buat di page-nya new file dengan nama file 404.php. Oke, itu kalau
error not found ya. Buka di mana ya, di user. Nah, yang user ini copy, buka ke 404.php, paste, lalu saya akan hapus yang content header ya. Content header ini saya hapus, menyisakan main kontennya saja ya. Nah, di sini saya buat H1 kelas text center tab, lalu di sini tuliskan halaman tidak ditemukan. Oke, sudah. Lalu kembali ke index.php. Jadi di sini bukan echo lagi, tapi include dari folder page, filenya 404.php. Save, buka web browser, refresh. Nah, sekarang ada halaman tidak ditemukan. Oke, ini pada laporan ya. Berarti di index.php ini tambahkan untuk parameter laporan. Copy yang ini sampai tutup. Copy, pastikan sebelum else di ini. Nah, ini ubah menjadi laporan. Lalu yang bawahnya juga laporan. Save, buka web browser, refresh. Nah, oke. Sekarang setiap menunya sudah aktif ya. Ini dashboard, data user, kategori buku, peminjaman, dan laporan. Oke, seperti itu untuk halaman dashboard, dan kita sudah menerapkan admin LTI ke dalam dashboardnya, serta sudah membuat menu dinamisnya. Oke, selanjutnya saya akan fokus pada menu data user. Di sini akan menampilkan data user dari database, serta membuat tombol untuk menambahkan data user ke database. Seperti itu. Terima kasih.